Bung Ade, ada komentar soal ini? Iya, lagi asik mendengarkan. Oke. Jadi standarisasi tetap perlu, setuju, tapi nggak usah pakai sertifikat. Ini jawabannya tidak mudah, antara lain karena misalnya tadi kan dikatakan taruhlah kita perlu punya standarisasi tapi siapa yang bikin, kan begitu ya. Sekarang misalnya saya bandingkan dengan dunia pers kita. Kan sebetulnya ada sertifikasi wartawan kan. Oleh Dewan Pers ya. Tapi yang bikin Dewan Pers. Oke. Nah, kalau dalam dunia kedaian ada nggak lembaga yang bisa kita anggap sebagai semacam Dewan Pers? MUI? Saya akan memandang MUI itu kurang lebih sama dengan negara sih. Negara? Karena? Gini, sama-sama tidak perfect. Sama-sama? Tidak perfect, tidak sempurna. Oke. Kalau MUI yang mengeluarkan sertifikasi, tuduhan terhadap negara tadi juga bisa dikenakan kepada MUI. Oke. Ya. Bagian dari MUI, bagian dari negara, bagian dari yang dikendalikan oleh negara. Bukan. Bagian dari yang dikendalikan oleh kekuasaan. Kan bisa begitu? Supaya jangan salah nih ya. Okay. MUI itu punya banyak fraksi kan? Ya. Faksi. Ya, oke. Bukan fraksi ya. Punya banyak faksi. Nah, faksi yang memberikan sertifikasi ini siapa? Kita nggak tahu. Saya termasuk orang yang sejak lama mengatakan saya berharap banyak pada MUI untuk perkembangan Islam di Indonesia. Tapi saya berulang kali kecewa misalnya karena MUI seringkali diam saja ketika ada persoalan-persoalan yang secara jelas sebetulnya di mata umat Islam itu bermasalah. Misalnya? Gus Miftah. Oke. Betul, dia Gus bukan? Gus bukan? Enggak, saya mau tanya, dia Gus Miftah bukan? Dia Gus bukan? Enggak tahu ya. Disebutnya Gus Miftah. Oke. Saya enggak tahu apakah MUI sudah bersuara secara sebagai sebuah lembaga resmi. Saya sering melihat misalnya sekarang nih menjelang Natal mulai terjadi nih ketegangan, pelarangan ibadah, pelarangan gereja, pelarangan bla bla bla. Saya melihat MUI itu tidak bersuara mengenai hal-hal sepenting itu. Jadi MUI harus membangun kredibilitasnya dulu deh sebelum dia diberikan otoritas untuk bisa menilai apakah seorang ulama seperti Anda nggak mau disebut Gus ya, jadi ya. Pak Maman deh, Gus Maman. Ini layak nggak disebut sebagai seorang pendakwah, dai, ya, ya kiai, ya. Jadi maksud saya adalah memang kita harus sama-sama bangun nih Pak. Saya adalah orang yang mendukung MUI kalau MUI-nya betul-betul dibangun sebagai sebuah lembaga yang punya otoritas, yang otoritatif dalam dunia agama. Karena kalau tidak ada, memang kita akan bertanya-tanya tentang siapa yang berhak mengeluarkan sertifikat tersebut, menilai standar tersebut. Buat saya yang paling gampang memang adalah Kementerian Agama. Itu paling gampang. Dia jelas punya otoritas kan. Tetapi kan Anda sendiri akan mempertanyakan, kalau itu diberikan kepada Kementerian Agama, apakah dia tidak akan menjadi perpanjangan tangan penguasa untuk menertibkan dai-dai yang barangkali kritis terhadap pemerintah. Jadi ada persoalan di sana. Saya tidak menganggap, buat saya Kang Maman, memang persoalannya nggak realistis saja. Kita berharap ada sebuah sertifikasi terhadap para dai. Tapi siapa lembaganya? Sementara kalau dikatakan Majelis Ulama Indonesia, maka Anda menilai masih belum pas. Iya, dan akhirnya nggak ada. Maksud saya gini, NU dan Muhammadiyah pas nggak? Buat saya pas. Tapi orang akan bilang kok cuma 2 lembaga ini? Kan ada lembaga-lembaga yang lain. Itu yang buat saya merasa bahwa tidak realistis. Nah, karena itu marilah kita bertanya tentang kenapa tiba-tiba kita harus bicara tentang sertifikasi lagi. Padahal dari tahun 2020 tadi dikatakan sebetulnya sudah ada. Masalahnya ada pada orang-orang bermasalah seperti Gus Miftah. Ya, gini, kemarin itu sebetulnya kalau kita lihat yang jadi persoalan kan bukan substansi ceramahnya. Dia tuh sedang ceramah nggak ya? Saya lupa. Itu dalam acara. Yang viral bukan yang ceramah, yang viral bukan isi ceramahnya. Bukan isi ceramah, padahal itu ceramah agama kan? Gitu. Ya. Dia bicara tentang sesuatu yang sebetulnya sudah berulang kali pernah dia lontarkan di masa sebelumnya. Saya kasih contoh. Ternyata sekarang beredar sebuah video yang menunjukkan dia menghina juga pedagang es di masa lalu perempuan, tapi dengan
statement yang sama, goblok. Kenapa nggak jualan dulu? Jangan disebut dulu. Oh nggak boleh ya, maaf. Glodok. Iya. Ini kita niru Andre ya. Glodok dia bilang. Itu kan udah pernah dia lontarkan. Iya. Ya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan substansi ceramahnya. Dia adalah seorang penceramah Islam yang memang saya akan gunakan kata-kata saya, yang tidak tahu diri sebetulnya. Dan Anda menilai bahwa sejauh ini MUI diam saja. Kalau MUI-nya, tapi saya mau bilang dulu tentang Gus Miftah. Iya. Mestinya Gus Miftah itu sangat sadar. Dia itu adalah utusan khusus presiden. Itu kurang mulia apa tuh posisi? Menurut saya ya. Dan dia dengan begitu saja mengabaikan posisi tersebut dengan risiko ini akan menyakiti hati presidennya. Dan ternyata memang Presiden Prabowo akhirnya harus menyatakan bahwa ya nggak pantas kamu mengatakan itu kan. Tapi dia ketika itu kan harus sadar. Ketika dia datang ke acara tersebut, dia adalah seorang utusan khusus presiden. And all of a sudden dia membentak si pedagang es tersebut dengan cara semacam itu. Sehingga pertanyaan saya sekarang ini adalah gimana ya caranya ya di Indonesia ini orang-orang semacam ini tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sebodoh itu. Dan ini bukan cuma soal penceramah di muka publik. Tapi bayangkan di medsos setiap hari itu bisa muncul. Itu siapa yang harus ngomong Di medsos bahwa... misalnya seperti apa? Apa? Misalnya seperti apa di medsos? Ya misalnya contoh paling gampangnya adalah Gus Miftah ini kan berulang kali kutipan-kutipan omongannya yang misalnya dia menghina Sinden itu Yati Pesek itu kan muncul sekarang ya. Itu udah lama sebetulnya tapi sekarang dimunculkan kembali. Nah sekarang bayangkan kalau ada seorang ulama lain atau ustadz yang lain atau kiai yang lain juga bicara tentang hal yang sama. Misalnya taruhlah menjelang Natal ini menjelek-jelekan umat Kristen misalnya. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengingatkan dia? Menurut saya seharusnya ada di Indonesia ini sebuah lembaga yang punya otoritas untuk mengatakan itu. Saya berharap sebetulnya Pak MUI. Tapi MUI harus punya sebuah divisi atau apalah namanya yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan bahwa Aiman kemarin di medsosnya itu menyatakan bahwa dalam Islam tidak perlu sholat. Itu salah. Enggak, saya nggak pernah menyatakan Ya itu. nggak pernah. Ini kan misalnya. Itu penistaan itu. Ade Armando lah. Ade Armando kemarin. Si X lah ya. Menyatakan bahwa tidak perlu sholat. Kan harus ada yang bilang. Sebetulnya menurut saya ya. Harus ada pihak yang punya otoritas untuk mengatakan. Dia seharusnya tidak mengatakan itu. Kalau ada yang mengatakan demokrasi ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan Islam, ya kan harus ada yang bilang pernyataan tersebut itu keliru dan harusnya itu dilakukan oleh MUI menurut Anda. Kalau dalam pandangan saya kalau seharusnya idealnya itu ada di MUI. Oke. Tapi MUI-nya harus punya kredibilitas dulu dong. Oke. Kita harus percaya dulu sama MUI-nya. Emang Anda nggak percaya sama MUI? Enggak. Nanti saya akan berikan kesempatan pada Buya Anwar Abbas selepas jeda. Isu hangat kadang bikin berat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan kita dalam Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita kembali saat lagi.